Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dari kelas D semester 4 jurusan Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembibitan ternak kambing dan domba. Langsung saja simak videonya. Populasi domba dan kambing di Indonesia. Populasi domba di 2019 mencapai 17.994.344 ekor atau meningkat dibandingkan di tahun 2018 dan tahun 2017 yang mencapai 17.611.000 ekor dan 17.142.000 ekor. Sementara populasi domba di 2016 sebanyak 15.717.000 ekor atau turun dibandingkan di 2015 yang mencapai 17.025.000 ekor. Sedangkan untuk populasi kambing dalam 5 tahun terakhir, justru di 2015 populasinya paling tinggi, yaitu sebanyak 19.013.000 ekor. Lalu turun di 2016 menjadi 17.862.000 ekor. Populasi ternak dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, sistem reproduksi ternak, struktur umur, dan sebaran ternak. Kelebihan budidaya domba adalah mudah dalam penanganan dan luasan lahan yang dibutuhkan relatif lebih kecil. Pakan yang dibutuhkan relatif sedikit dan mudah untuk didapatkan. Peluang pemasaran cukup menjanjikan. Dapat beranak 3 kali dalam 2 tahun. Tidak begitu selektif terhadap pakan yang akan dimakan. Memiliki tingkah laku berkelompok sehingga mudah dalam pemberian pakan. Kelebihan budidaya ternak kambing yang pertama itu adalah modal yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan ternak hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Pemeliharaannya mudah, sederhana, dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Perkembangannya sangat pesat karena setiap kali melahirkan lebih dari 1 ekor. Semua bagian kambing bisa dimanfaatkan, misalnya daging, susu, dan darah. Dapat dijadikan sebagai tabungan yang sewaktu-waktu bisa dijual. Domba merupakan hasil domestikasi dari domba argali, domba urinal, dan domba mouflon. Jenis-jenis breed domba lokal Indonesia: domba Garut, domba Kisar, domba Jawa ekor gemuk, domba Donggala, domba Wonosobo, domba Batur, domba Priangan, domba Jonggol, domba Sumbawa, domba ekor tipis Sumatera, dan domba Rote. Perbaikan mutu genetik ternak domba dilakukan untuk meningkatkan produksi, sedangkan pemurnian dilakukan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya genetik. Kambing. Ternak kambing adalah subspesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Jenis breed kambing asli Indonesia adalah kambing kacang. Jenis-jenis breed kambing lokal Indonesia adalah kambing peranakan Etawa atau PE, kambing Beligon, kambing kecobong, kambing gembrong, kambing marica, kambing samosir, kambing kosta, kambing muara, dan kambing benggala. Seleksi bibit. Secara umum, seleksi bibit dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan silsilah dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu seleksi induk. Dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Frekuensi beranak kembar relatif tinggi. Total produksi anak sapian di atas rata-rata. Seleksi calon induk. Bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata. Pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. Secara umum, seleksi bibit dilakukan berdasarkan performa anak.
Seleksi pejantan. Yang pertama, libido dan kualitas spermanya baik. Kemudian performa individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun dan galur. Kemudian punya potensi untuk mewariskan sifat kelahiran kembar. Seleksi calon pejantan. Yang pertama, bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Kemudian bobot badan umur 6,9 dan 12 bulan di atas rata-rata. Pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Kemudian libido dan kualitas sperma baik. Dan yang terakhir, penampilan fenotip sesuai dengan rumpun dan galur. Sarana dan prasarana dan jenis-jenis bangunan kandang. Syarat pemilihan lokasi dan lahan usaha pembibitan kambing dan domba harus memiliki peraturan seperti lahan dan lokasi usaha pembibitan harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Merupakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan sumber bibit kambing dan domba. Adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Mudah diakses dan terjangkau alat transportasi, memiliki sumber air bersih dan energi atau listrik. Jenis-jenis bangunan kandang. Yang pertama itu ada kandang induk, kandang pembesaran, kandang pejantan, kandang isolasi, kandang laktasi, tempat pengahan dan penyimpanan pakan, tempat penampungan dan pengolahan limbah. Perkawinan pada kambing dan domba dapat dilakukan dengan kawin alam dan IB. Rasio jantan betina untuk perkawinan alam adalah 1:10. Menghindari perkawinan inbreeding, mengatur penggunaan pejantan atau straw pada IB memaksimum 18 bulan dan selanjutnya dirotasi. Deteksi birahi menggunakan pejantan atau mengamati gejala-gejala yang muncul. 3A, yaitu abang, abu, anget. Kemudian keluar lendir dari pulva.